Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin, khususnya sahabat Medis TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita akan membacakan atau membahas sebuah kitab, sebuah buku yang sangat penting, yaitu kitab Ushulul Tsalatsah, atau biasa kita artikan 3 landasan utama agama Islam, yang dimana buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya penulis buku ini memulai dengan mengucapkan bismillah. Di antaranya adalah mencontoh Al-Quran. Kemudian juga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak mengirim surat, maka beliau memulai suratnya dengan mengucapkan bismillah atau menulis bismillah. Dan dalam riwayat dikatakan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Artinya adalah berkahnya itu kurang. Dan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah juga disebutkan ittafaqul fuqaha ala anna tasmiyah masyru'atun likulli amrin dzibalin ibadatan aw ghairiha. Bahwa para fuqaha telah sepakat bahwa mengucapkan tasmiyah, mengucapkan bismillah dalam setiap perkara penting merupakan sesuatu yang disyariatkan untuk kita mengerjakan sesuatu, baik itu ibadah atau selain ibadah. Oleh karenanya hendaklah setiap kita ketika memulai sesuatu, kita mulai dengan membaca bismillah. Kemudian kita juga telah membahas bahwasanya penulis kitab ini, beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu. Ini pelajaran penting bagi kita bahwasanya ilmu itu dibangun di atas kasih sayang, bukan saling mencelah, bukan saling menjatuhkan, akan tetapi ilmu itu dibangun di atas kasih sayang. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasanya wajib bagi setiap kita mempelajari 4 hal, 4 perkara. Kita telah menyebutkan yang pertama adalah ilmu, dan dia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ma'rifatun nabihi, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian perkara yang kedua yang wajib untuk kita pelajari adalah al-amalu bihi, yaitu senantiasa melakukan amalan-amalan dari ilmu yang telah kita pelajari. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu berdakwah dengan ilmu yang telah kita pelajari dan kita amalkan. Kemudian perkara yang keempat yang wajib untuk kita pelajari adalah as-sabru 'alal adza fihi, senantiasa bersabar ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Asr, dalil tentang 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah waktu asar. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam yang namanya kerugian. Siapapun mereka kaum muslimin yang dirahmati Allah, baik mereka laki-laki atau perempuan, mereka pejabat atau rakyat biasa, orang kaya maupun orang miskin, kata Allah lafi khusr, semuanya berada dalam yang namanya kerugian. Dan kerugian yang dimaksud di sini adalah diantaranya kerugian secara mutlak dunia dan akhirat, karena mereka ingkar dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian dari sebagian sisi, kecuali orang-orang yang memiliki kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua orang, semua manusia berada dalam kerugian. Kemudian kata Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang senantiasa belajar Islam, senantiasa menuntut ilmu, agar dia mengenal penciptanya, agar dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amilus shalihat, orang yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah orang yang tidak akan merugi adalah watawasaw bil haqq, adalah orang yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran, saling mengajak untuk melakukan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan orang yang tidak akan merugi adalah orang watawasaw bis sabr, adalah orang yang senantiasa saling menasihati dalam kesabaran. Ini adalah kriteria orang-orang yang tidak akan merugi seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi juga mengutip perkataan Imam Syafi'i terkait terkait dalil 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari, yaitu surah Al-Asr. Imam Syafi'i beliau mengatakan qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kata Imam Syafi'i tentang surah Al-Asr ini, sekiranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah kepada makhluknya, sekiranya Allah menurunkan hujjah kepada makhluknya, hujjah artinya adalah sandaran hukum. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah bagi makhluknya kecuali dengan surah ini saja,
maka itu sudah mencukupi bagi mereka. Ya, apa maksud mencukupi di sini? Ya, di antaranya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencukupi bagi mereka agar mereka mendorong mereka agar tetap memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendorong mereka agar mereka tetap belajar, tetap menuntut ilmu, kemudian melakukan amalan-amalan soleh, kemudian berdakwah dan bersabar ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya juga sudah mencukupi, surah ini sudah mencukupi bagi mereka adalah bahwasanya tabiat manusia adalah mereka selalu mencari kebahagiaan, mereka selalu mencari keselamatan. Dan itu semua telah Allah sebutkan di dalam Quran surah Al-Asr. Meraih kebahagiaan, meraih keselamatan ya, dengan berilmu, kemudian beramal, kemudian berdakwah dan bersabar ketika berdakwah. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan penulis juga mengutip sebuah perkataan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari berkata, semoga Allah senantiasa merahmatinya, babun al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Yaitu bab tentang berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan sebelumnya kita telah membaca, kita telah membahas bahwasanya 4 perkara yang wajib untuk kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu. Begitu juga Imam Bukhari mengatakan bahwasanya sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, terlebih dahulu kita belajar, kita berilmu. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita belajar. Dan prinsip seorang muslim dalam beragama adalah senantiasa berilmu sebelum dia berkata dan beramal. Itulah prinsip seorang muslim. Sebelum dia mengatakan sesuatu, sebelum dia mengamalkan sesuatu, terlebih dahulu dia belajar, dia menuntut ilmu. Para kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan perkara akhirat, perkara dunia saja kita membutuhkan yang namanya ilmu. Apatah lagi perkara akhirat. Itu sudah pantas atau bahkan wajib untuk kita pelajari. Wajib untuk kita pelajari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini pelajaran penting bagi kita. Sebelum kita berkata, maka terlebih dahulu kita berilmu. Kemudian kata beliau, wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Wastaghfiru lidzanbik. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lidzanbik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Ini adalah dalil tentang sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, terlebih dahulu kita belajar, kita berilmu. Kemudian kata beliau, fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Maka mulailah dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi
Ya, ini pelajaran penting bagi kita. Sebelum kita berkata, sebelum kita beramal, terlebih dahulu ya kita berilmu. Kita lihat di masa sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang berbicara tentang perkara agama tanpa didasari dengan ilmu. Akibatnya adalah ya, banyak orang-orang yang tersesat. Ya, banyak orang-orang yang tersesat. Ya. Mereka seolah-olah menganggap perkara agama ini adalah perkara yang mudah, adalah perkara yang semua kalangan, yang semua orang bisa menyampaikannya, waliyadzubillah, tanpa mereka dasari dengan ilmu. Dan ya, salah satu syarat diterimanya amalan seseorang adalah ya, dengan berilmu, ya, dengan mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.